Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang pada hari ini untuk kali pertamanya saya diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan saudara-saudara saya yang ada di Semail, begitu nggih. Ternyata tidak dari Semail saja, tadi ada yang dari Kretek, dari Bunda, Masya Allah. Semoga langkah ibu yang dari yang paling jauh semuanya digantikan oleh Allah dengan pahala setiap langkahnya. Amin, Allahumma amin. Dan kepada yang dekat-dekat juga insya Allah, karena niatnya sudah luar biasa, ditata sejak semalam, begitu ya. Dapatkan izin suami, dapatkan restu dari suami. Semoga ini jadi bekal tertentu buat kita semuanya, sehingga ini sudah kita kantongin dulu nih, ada pahala sebelum kita ngajinya. Dan semoga nanti ditambah dengan kita kajian, ada sakofah baru yang kita dapat, pulang dipraktekkan. Ini insya Allah semakin menambah tidak hanya pengetahuan kita, tapi juga menambah keimanan kita dan menambah insya Allah pahala-pahala kita, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslim hingga akhir zaman kelak. Ibu-ibu sekalian, jamaah masakah, begitu nggih disapanya gitu ya, majelis sahabat keluarga yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini insya Allah dalam pertemuan pertama kita, saya ingin bersama-sama, sebenarnya ini adalah materi yang juga perlu untuk mengingatkan saya pribadi. Karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan, begitu kata Rasulullah. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi sekalipun sudah ustazah ya tetap aja ada lupanya, tetap aja ada salahnya. Makanya adanya taklim ini sebenarnya adalah satu wasilah untuk saling mengingatkan. Mengingatkan yang ngomong, mengingatkan yang mendengarkan. Agar apa? Agar hati-hati. Jadi hadis ini sebenarnya berpesan bukan menjadi legitimasi bagi kita semuanya. Oh, alah manusia itu memang al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Jadi kalau salah ya wajar gitu. Kalau lupa ya wajar, bukan begitu. Maknanya Rasulullah menyampaikan demikian itu supaya kita hati-hati. Kamu itu tempatnya salah, kamu itu tempatnya lupa, maka hati-hatilah ketika melangkah. Maka ciri dari seorang mukmin itu adalah ketika dia melangkah itu diibaratkan dia sedang berjalan di padang yang di situ banyak durinya. Ya kira-kira kalau kita jalan, terus ini jalannya ada banyak durinya, kita jalannya cak-cak atau hati-hati? Hati-hati dipilih begitu ya, mana yang bersih, mana yang tidak ada duri, di situ kita melangkah. Nah begitulah gambaran dari seorang mukmin ketika dia melangkah. Maka penting untuk hadir ke dalam majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita, ya dimanapun selagi kita sempat, selagi kita bisa hadiri yang namanya taman-taman surga, kata Rasulullah begitu. Apa taman surga itu? Yaitu majelis-majelis yang di sana dibacakan ayat-ayatnya Allah, yang kalian diingatkan untuk bisa meningkatkan kadar keimanan kalian. Nah itulah adalah majelis surga. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, monggo ini dienakkan duduknya, dinyamankan dulu karena kita sedang duduk di taman surga. Lupakan cucian sejenak, ya. Lupakan bahwasanya oh ini jemuran tadi udah digantung belum ya. Insya Allah gak ada yang punya tanggungan jemuran ya Bu. Ya alhamdulillah sudah beres semuanya. Ini ciri-ciri ibu-ibu yang solehah insya Allah. Ya. Tema kita pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang menjadi ibu yang bahagia yang dirindukan surga. Siapapun dari diri kita yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga hari akhir, pasti mendambakan yang namanya surga. Tempat kembali kita nanti, kita akan pinginnya, cita-citanya itu adalah kembali ya ke surga.
Ada yang bercita-cita tak mampir neraka bentar aja begitu? Nggak ada ya. Ya itu orang berarti ada kelainan gitu. Kalau ada yang masih pingin mampir dulu ke neraka. Kak Popo dosa sithik. Kayaknya ada loh gambaran orang-orang yang demikian itu, nggak takut dosa, merasa dirinya aku kan wis muslim ya, nanti pasti akan masuk ke dalam surga. Sekarang dosa-dosa sithik rapopo gitu. Nah, ada yang berpendapat demikian, tapi insya Allah ibu-ibu jamaah masakan di sini tidak ada ya Bu ya yang berpikiran demikian. Kita berharap kita besok begitu kemudian dipanggil oleh Allah, besok ada di pengadilannya Allah, harapannya tidak lama di pengadilan Allah kita langsung ekspres menuju ke jannahnya, ke surganya. Itu yang kita harapkan. Dan salah satu pintu surga yang kemudian kita ingin masuki adalah melalui dari jalur kita menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Nah, insya Allah itu berbicara tentang cita-cita kita yang ingin masuk ke dalam surga. Gambaran mereka yang tinggal di dalam surga menurut para mufassir yang menerjemahkan dan menafsirkan Quran surat An-Nahl ayat 97. Di sana Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal sholih min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kemudian dia akan diberikan kehidupan yang baik. Nah, hayatan thayyibah yang di sana menurut para mufassir, apakah ini hayatan thayyibah ini adalah kehidupan akhirat? Oh, ternyata tidak. Hayatan thayyibah ini adalah yang dimaksud adalah kehidupan kita di muka bumi ini. Sebab apa kok bisa dikatakan begitu? Karena di lanjutan ayat ini tadi Allah berfirman, "Wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Karena nanti Allah akan menggantikan, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik sebagai balasan bagi mereka, yaitu dengan pahala atas apa yang mereka kerjakan. Jadi di situ ada dua, mereka dijanjikan oleh Allah ada kehidupan yang lebih baik di muka bumi, dan besok itu akan diberikan pahala yang luar biasa yang tentunya akan digantikan Allah dengan surga. Nah, ini ada satu kata menarik menurut seorang mufassir yang saya garis bawahi. Sebenarnya mereka calon-calon penduduk surga itu sudah kelihatan di muka bumi. Nah, ini kira-kira masuk kategori enggak kita ini? Nah, ini kan perlu kita lihat gitu ya. Jadi siapa yang akan menduduki surga itu sudah kelihatan di muka bumi. Salah satunya apa? Dia punya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baiknya seperti apa? Kehidupan yang mirip-mirip seperti di surga. Nah, kalau di surga itu isinya semua orang bahagia. Di surga itu tidak ada orang sedih ya Bu ya. Semua orang di surga itu dalam keadaan bahagia. Nah, maka ini menjadi salah satu ciri mereka yang akan tinggal di dalam surga, itu adalah mereka yang nampak dia di dalam dunia ini bahagia. Nah, maka itu kita bahas hari ini menjadi ibu yang bahagia. Biar apa? Biar kita dirindukan oleh surga. Nah, ini kan semuanya masyarakat surga nih ceritanya. Asal usulnya kita itu kan nenek moyang kita dari surga. Nah, kita berharap pulang kampungnya besok ya ke surga. Nah, masanya cocok enggak nih jadi penduduk surga? Udah dapat KTP-nya belum? Nah, ini bisa kita lihat, kita indikasikan mereka yang akan ke surga. Salah satu ciri yang menurut Quran surat An-Nahl ayat 97 ini tadi, dia nampak dalam kehidupannya, dia memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan sebagaimana yang dirasakan oleh mereka yang tinggal di surga. Nah, berbicara tentang kebahagiaan, masyarakat modern hari ini kita hidup di zaman modern ya Bu. Beda ya dengan zamannya nenek moyang kita kemarin. Hari ini kehidupan kita yang kita katakan kita hidup di masyarakat modern,
Justru dengan begitu banyak kemudahan-kemudahan dari teknologi yang ada, justru akhirnya membuat kita sebagai manusia ini banyak yang merasa tidak bahagia. Iya apa iya? Kalau ibu-ibu dari Masaka, insya Allah semuanya tadi ditanya sama Bu Zakia, sudah merasa bahagia begitu ya, alhamdulillah. Tapi di luar sana kita saksikan banyak sekali orang itu tidak bahagia. Yang namanya kehidupan dunianya kalau kita lihat sepintas, mereka ya cukup dari sisi materi. Suaminya ya bekerjanya cukup mapan, anak-anaknya ya sekolahnya cukup baik, sehat-sehat semuanya. Tapi itu tidak kunjung mengantarkan dia bahagia. Buktinya apa? Buktinya Bu, setiap hari kami dari konsultan keluarga Samara ini, karena kami menangani itu yaitu dari diskusinya online. Hampir setiap hari itu tidak kurang dari 10 dapat cerita curhatan, baik dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu. Dan itu berlanjut dan ceritanya macam-macam. Ya, sehingga menjadi mencari kata bahagia hari ini itu menjadi sesuatu yang langka, baik itu di kalangan kaum muslim ataukah non muslim. Yang dilalahnya yang sering konsul itu ya banyak dari kalangan muslim, karena ya sudah ada brandnya itu ya, konsultan keluarga Samara. Jadi yang konsul biasanya banyak dari kalangan keluarga muslim. Ada saja masalahnya, mulai dari rasa was-was ketika melepas suami kerja. Itu yang kepikir itu apa, nanti jangan-jangan nanti tergoda sama wanita lain. Jadi ada was-was. Yang suaminya pun juga begitu ternyata. Begitu konsul yang nanganin suami saya itu selalu merasa tidak nyaman ketika meninggalkan istri saya di rumah. Saya tuh sering kerjanya luar kota. Ya jangan-jangan nanti punya pil. Nah, jangan-jangan punya ini gitu kan. Jangan-jangan ini. Semuanya saling curiga antara suami dengan istri. Tidak ada komunikasi yang sehat di antara keduanya, sehingga yang terjadi apa? Yaitu tadi saling curiga dan tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Ada keluarga yang kemudian sepintas kita lihat, Masya Allah luar biasa, anaknya bagus-bagus, yang laki, yang perempuan cantik-cantik. Dari sisi ekonomi sudah cukup mapan, udah nggak ada yang dicari lah, kalau bahasa saya itu udah apa aja ada di dalam rumah begitu ya. Mau apa gitu, mau anaknya sekolah ke mana gitu kan, tinggal ngarani aja lah mau kemana itu, oke kita berangkat. Itu finansial udah bagus. Kapan hari curhat, begitu shocknya ketika mengetahui anaknya putri semata wayangnya umur 20 tahun, menjelang 21 tahun menyatakan dirinya memilih untuk jadi lesbian. Ini keluarga Islami. Si anak ini tadi juga sudah mulai PAUD sampai SMA ya di sekolah Islami gitu. Tapi dia memilih untuk jadi itu. Ini orang tuanya bingung, ini dapat virusnya dari mana gitu. Kami tidak pernah ajarkan itu. Lah ternyata ada begitu banyak di luar sana para orang tua, para masyarakat kita itu yang jauh dari kata bahagia. Nah, maka karena ini segmennya ibu-ibu, saya ketemunya ibu-ibu, maka saya garis bawahi aja menjadi ibu yang bahagia. Sebenarnya yang nggak bahagia itu banyak, maksud saya itu begitu. Bapak-bapak juga ada banyak yang nggak bahagia, anak-anak juga banyak yang nggak bahagia. Banyak yang mengeluhkan terkait dengan bagaimana sikap orang tuanya dan seterusnya dan seterusnya. Stres dalam pelajarannya, nah itu tuh pun juga terjadi. Nah, karena ini tadi ya, kita di sini adalah majelisnya ibu-ibu, maka saya garis bawahi saja, kita batasi pembahasan kita bagaimana kita bisa menjadi ibu yang bahagia. Nah, ibu yang bahagia itu yang seperti apa? Ya, paling nggak ciri yang paling gampang. Kalau kita mau tahu kita sedang bahagia ataukah tidak. Ibu yang bahagia itu adalah ibu yang tampilan di dalam rumah dan di luar rumahnya sama. Itu indikasi pertama, indikatornya itu. Jadi kalau di luar rumah cantiknya luar biasa, ya Mbak Princess begitu ya, ngomongnya halus, enak didengar, senyumnya luar biasa, merekahnya begitu. Tapi kalau di rumah terus berubah jadi singa, ada yang begitu Bu?
Nggak hanya singa, jadinya jadi kayak T-Rex. Tuh kata anak saya kayak T-Rex gitu ya. Nah, ini adalah satu indikasi bahwasanya ibunya sedang tidak bahagia. Nyapu di luar rumah, ketemu tetangga, menyapa dengan enak, ibu badhe tindak pundi, masya Allah senyumnya luar biasa, ngomongnya halus. Begitu masuk rumah, kakak, dari tadi ini BDR-nya belum dikerjakan. Nah, ini ada satu indikasi kalau ibunya belum bahagia. Kenapa? Karena tampilan di luar rumah dengan di dalam rumahnya berbeda. Kok banyak yang senyum-senyum? Iya. Kadang kita tuh sering bilang gitu ya, bahagia nggak Bu? Bahagia gitu. Bahagia gitu. Tapi begitu masuk ke rumah itu langsung nggak tahu gitu ya, taringnya tiba-tiba keluar aja gitu ya. Ngelihat tingkahnya anak-anak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita begitu ya, itu gampang banget tanduknya keluar, gampang banget ya namanya taringnya keluar. Nah, ini berarti satu cek ini, berarti ini belum bahagia. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi bahagia, dan kenapa juga kita harus bahagia? Kenapa ibu itu kok harus bahagia? Bu, kalau kita kenal ada istilah kepala rumah tangga. Siapa Bu kepala rumah tangga itu Bu? Bapak. Kita juga kenal yang namanya istilah jantungnya keluarga. Jantungnya keluarga itu siapa? Ibu. Kalau jantung dalam tubuh kita tidak sehat, kira-kira enak enggak tubuh kita? Enggak. Denyutnya enggak teratur begitu ya. Deg-degan. Itu pasti akan ngefek kepada semuanya. Nah, sama juga dengan seorang ibu ketika dia tidak nyaman, ketika dia tidak bahagia, maka ini dampaknya akan luar biasa kepada anak-anaknya. Dampaknya akan luar biasa kepada suaminya. Jadi kalau misalkan ada masalah di dalam keluarga, mungkin cek dulu, perlu dicek dulu. Jangan-jangan saya yang belum bahagia. Anak-anak susah diatur, belajarnya susah misalkan ya, sekarang apalagi era online begini ya Bu ya. Yang jadi gurunya siapa Bu di rumah? Ibunya. Yang sibuk kerjain PR, jangan bilang ibunya begitu ya. Tapi faktanya memang ada ibu-ibu yang kemudian harus merangkap-rangkap begitu ya. Ya. Hari ini tuh kan ada begitu banyak penyimpangan fitrah di daerah masyarakat modern ini. Akhirnya muncul banyak ibu-ibu yang jadi Wonder Woman begitu ya, yang jadi melakukan semua pekerjaan, semua-muanya itu diserahkan kepada ibu. Urusan bebersih rumah jadi tanggung jawabnya ibu. Urusan ngatur uang, urusannya ibu. Urusan ngomong bocah sampai ngajarin bocah jadi urusannya ibu. Bapaknya ngapain? Bapaknya ngapain Bu? Fokus cari duit doang. Kalau sudah cari duit berasa sudah selesai. Ketika anak bermasalah biasanya siapa yang disalahkan? Ibunya. Mama ngapain aja di rumah. Nah, akhirnya para perempuan-perempuan ini sekarang banyak sekali yang rawan stres. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab yang luar biasa, tanggung jawab yang begitu banyak sekali di rumah maupun urusan di luar rumah. Itu pun juga jadi tanggung jawabnya dia. Nah, apalagi muncul fenomena baru hari ini itu banyak para istri-istri berasa jadi janda dan para suami-suami yang berasa jadi duda. Sering menjumpai itu Bu? Istri yang ketika ada masalah ya dipendem sendiri begitu ya. Semua-mua dikerjakan sendiri gitu. Keuangan keluarga bermasalah ya wes tak cari kerja. Anak bermasalah tackle sendiri gitu. Bapaknya enggak pernah diajak ngomong. Suami-suami pun juga begitu. Ada masalah ya enggak pernah diajak diskusi istrinya. Diselesaikan sendiri. Nah, akhirnya berumah tangga itu berasa kayak kontrak kerja gitu ya, pembagian kerjanya. Saya tak cari nafkah, kamu ngurusi rumah gitu. Nah, ini rumah tangga yang enggak sehat. Nah,
Jadi kembali kepada tadi, ketika seorang ibu ini bebannya sudah sangat banyak, rawan sekali memunculkan stres pada sendiri seorang ibu. Nah, kalau dia stresnya seorang ibu, nah ini mengantarkan dia kepada ketidakbahagiaan. Nah, ketidakbahagiaannya ini bisa berefek kepada rumah semuanya, kepada keluarganya, kepada suaminya. Jadi nyawang istri ini ya jadinya beli gitu ya. Jadi mama ini sekarang kok jadi tambah sering ngamuan toh. Kok emosian, nadanya sering tinggi begitu ya. Naik 8 oktav setiap ngomong. Ke anak-anak pun juga begitu, gak nyaman ketika berada di dekat mamanya. Kenapa? Karena setiap ketemu mama, nanti mama mesti meninggi suaranya. Nah, ini karena ibunya tidak bahagia. Apalagi kalau kemudian kalau kita lihat hari ini ya, dengan era sekarang ada begitu banyak guncangan-guncangan ya di era pandemi ini. Nah, ini banyak sekali para ibu yang rawan terkena stres. Nah, tadi ketika kemudian ibunya stres, ketika ibunya kemudian tidak bahagia, yang paling kena dampak pertama kali itu adalah anak. Nah, ketika ibunya sering marah-marah, yang paling pertama kali terkena dampaknya itu adalah anak. Nggak mungkin kan kalau kita marah terus langsung yang dijadikan sasaran suami begitu. Pertama kali yang dilihat mesti adalah anak. Nah, padahal ketika kita marah, ketika kita menaikkan suara kita, atau ketika kita emosi di hadapan anak-anak, maka ini salah satu yang menjadi penyebab anak-anak itu teraktifkan yang namanya otak reptilnya. Ya, jadi manusia itu punya yang namanya otak reptil, Bu. Ya, kecil otaknya itu. Dan ini memang Allah ciptakan dalam rangka memberikan respon kepada manusia terhadap hal-hal yang berbahaya. Jadi kalau kita misalkan sentuh sesuatu yang panas itu kan biasanya muncul ada gerak refleks begitu ya, langsung dilepaskan. Nah, ini siapa yang bekerja bikin kita itu jadi lepaskan panas itu tadi, atau barang yang panas yang kita sentuh ini tadi, itu hasil kerja dari otak reptil. Nah, kalau otak reptil manusia ini banyak sering diaktifkan, nah ini bahaya. Ya, karena dia adalah otak reptil, ya ini adalah otak yang kemudian senantiasa aktif untuk hal-hal yang berbahaya, maka anak-anak akan melihat setiap orang yang ada di sekitarnya jadi berbahaya. Nah, biasanya kemungkinannya cuma dua kalau aktif otak reptilnya nih, yaitu kalau dia tidak menghindar, ya dia akan menyerang. Maka sering kita jumpai ada banyak anak-anak yang kalau dinasehatin terus balas ngelawan orang tuanya, ada enggak? Banyak. Ada anak yang kemudian masih umurnya masih belia tapi udah pinter bohong. Banyak enggak? Banyak. Nah, kenapa? Ya ini bisa jadi karena memang sering teraktifkan otak reptilnya. Kenapa kok teraktifkan otak reptilnya? Ya mungkin orang tuanya yang memperlakukan dia begitu. Terutama mereka yang berinteraksi sering kepada si anak ini tadi. Nah, siapa yang paling sering berinteraksi dengan anak? Ibunya. Jadi ibunya sering marah-marah. Akhirnya anak kan defensif. Anak akhirnya akan membela diri. Anak akhirnya akan mencoba untuk mempertahankan diri. Nah, munculkan otak reptilnya diaktifkan. Maka kemungkinannya dua, kalau otak reptilnya ini teraktifkan, ya kalau dia tidak nyerang, ya dia akan menghindar. Sama kayak kita ketemu hewan tuh loh, Bu. Kalau kita ketemu hewan itu kan kemungkinannya dua ya terhadap hewan itu tadi. Kalau nggak hewannya menyerang kita, ya hewannya akan lari, menghindar kan begitu. Nah, fungsi otak reptil tuh begitu. Nah, kalau ini terus diaktifkan, terus anak sering dimarahin, terus gitu ya. Ya ini pasti akan dua itu munculnya. Kalau nggak nyerang kita, dia bales ngelawan kita, atau dia menghindar. Menghindarnya wujudnya apa? Bohong. Nah, misalkan anak pulang bawa hasil kerjaan mereka, ulangannya misalnya. Nah, ini karena dia sering banget sudah terkam nih di dalam benaknya dia. Nanti mesti kalau nilainya jelek dimarahin sama mama. Kira-kira apa yang dilakukan sama si anak ini tadi? Ya cuma dua. Kalau nggak nyerang, ya dia akan menghindar. Maka kalau kita tanya, loh kakak kok nilainya cuma segini? Coba mama yang kerjain. Berarti dia sedang menyerang. Atau iya emak itu tadi soalnya pas ngerjain itu aku digangguin sama temanku. Itu soalnya kemarin itu toh pas. Nah, itu berarti dia sedang menghindar.
Nah ini kalau jadi pembiasaan terhadap si anak, ini akan dampaknya sampai ketika dia besar sangat luar biasa buruknya. Maka dari itu ini harus kita stop. Mama harus bahagia, ibu harus bahagia, supaya apa? Pengaruhnya ini tidak kemana-mana, terutama kepada anak, terutama kepada nanti anak yang akan melanjutkan kehidupan ini. Peradaban kita di masa depan ini itu akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Kebayang kalau bagaimana peradaban kita ke depan ini nanti dilanjutkan oleh generasi-generasi yang rapuh, generasi-generasi yang bermasalah dari sisi psikologi. Mau jadi apa negeri ini ke depan? Mau ini harus kita potong rantainya. Ibu harus bahagia. Nah, bagaimana supaya ibu ini bisa bahagia? Ada tips-tipsnya. Tips yang pertama, ibu yang bahagia itu adalah ibu yang terampil tersenyum. Nah, itu ya Bu. Susah apa gampang Bu? Tersenyum Bu? Susah apa gampang? Gampang seharusnya. Nah, kenapa kok harus senyum? Ya pertama, senyum ini adalah sodaqah. Tabassamuka ala wajhi akhika sodaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sodaqah. Senyum itu berpahala. Itu ibadah yang paling gampang dilakukan, itu adalah senyum. Tapi ternyata senyum pun hari ini tuh menjadi satu hal yang mahal. Senyum itu menjadi satu hal pencitraan. Senyumnya kalau ketemu tetangga, senyumnya kalau sama-sama ketemu jamaah masaka. Tapi begitu balik ke rumah, senyumnya hilang. Padahal kalau kita kembalikan pada hadis tadi ya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sodaqah. Saudara terdekat kita itu siapa Bu? Keluarga. Jadi sebenarnya yang paling berhak atas senyum kita itu adalah keluarga, suami, anak-anak, itu yang paling pertama kali dapat senyuman kita. Jadi kalau mau marah, senyum dulu. Bisa nggak kayak begitu? Mau marah gitu ya, terus kemudian, oh iya harus bahagia gitu ya. Nah, bahagia dinilainya pertama kali apa? Senyum. Nah, jadi senyum itu adalah bagian dari haknya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka berikan hak itu, dan insya Allah ini akan berpahala. Nah, selain itu, kenapa kok harus senyum? Ternyata dengan senyum itu mampu mengaktifkan hormon bahagia kita yang ada di dalam otak. Nah, ketika kemudian kita bisa senyum, insya Allah karena ini teraktifkan hormon bahagianya, insya Allah senyum itu bisa menghantarkan kepada solusi. Nah, jadi tidak perlu marah. Begitu kelihatan itu kok nggak bener ya, anak-anak kok nggak bener ya. Nah, itu yang harus dilakukan pertama kali apa Bu? Senyum. Insya Allah nanti jadi solusi. Ya ini memang butuh latihan, gitu ya. Maka bisa ini nanti sebagai latihannya, nanti sampaikan kepada suami. Tadi apa hasil pengajiannya? Disuruh latihan senyum sama suami, senyum sama anak-anak. Bisa minta dinilai sama suami. Saya pun dulu pertama kali belajar senyum dalam setiap keadaan, ya. Senyum dalam setiap keadaan itu juga minta penilaian suami. Senyumku sudah berapa nilainya, Bi? Dari sekian, dari skornya 0 sampai 100 nilainya berapa? Awal dapat nilai 60, ya nggak apa-apa deh. Belum KKM tapi ya Bu ya, kalau 60 ya Bu. meningkat lagi. Ya latihan senyum. Termasuk ketika melihat sesuatu hal yang kemudian itu di luar ekspektasi kita. Mungkin anak-anak lagi males belajarnya. Nggak usah marah-marah, senyumin aja dulu. Insya Allah kalau kita sudah mampu senyum dalam setiap keadaan, termasuk dalam keadaan yang sulit sekalipun, insya Allah dalam keadaan yang sangat ringan kita pun akan mudah untuk tersenyum. Ya. Jadi itu indikasi, tips yang pertama supaya kita bahagia adalah satu, terampil tersenyum. Ini hal mudah tapi sulit untuk dilakukan, terutama kalau kita sedang dalam keadaan ya. Jadi itu senyum. Kemudian yang kedua adalah apa?
Tips yang kedua agar kita senantiasa bahagia adalah kita pandai bersyukur. Nah, bersyukur ini maknanya tidak hanya menerima apa yang Allah berikan pada diri kita. Ya, alhamdulillah saya diparingi suami yang seperti itu. Alhamdulillah rezeki hari ini sekian besarnya gitu. Nah, tidak hanya itu. Yang namanya syukur itu yang benar adalah ketika kita mampu melihat segala kebaikan, segala kelebihan dari apa yang Allah sampaikan pada diri kita. Mampu melihat kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita. Itu adalah wujud dari syukur. Kemudian dari sesuatu yang baik itu tadi kita lejitkan untuk kemudian kita optimalkan supaya mereka jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Itu adalah makna dari syukur. Jadi ketika kita punya suami saya tuh nggak romantis. Ada Bu yang begitu? Kayaknya setiap laki-laki tuh jarang ya yang romantis begitu ya. 1001 Bu ya. Suaminya Ibu termasuk yang 1 Bu atau yang 1000? Iya. Ada ibu-ibu itu yang mengeluhkan kepada kami itu gara-gara apa? Suaminya itu tidak romantis, makanya ingin mengakhiri pernikahannya. Gara-garanya sekian tahun menikah, suaminya selalu lupa kapan hari ulang tahunnya, kapan hari ulang tahun pernikahannya. Itu mengantarkan kepada perceraian. Ya Allah gitu ya. Ada Bu suaminya yang sering ingat Bu? Ibu-ibu mastaka mah biasa aja gitu ya Bu ya, suami-suami hilang ingatannya masalah ulang tahun kita gitu ya. Ya karena kita nganggapnya itu bukan sesuatu hal yang urgent dalam berumah tanggaan kita. Nah, tapi ternyata ada perempuan-perempuan yang begitu tuh jadi masalah. Nah, jadi itu suaminya nggak romantis, tuh nggak mau, kemudian dia cuma melihatnya sampai di sana. Akhirnya dia nggak bersyukur. Akhirnya muncul bahagia enggak nih si ibu ini tadi? Nggak bahagia. Kepikiran terus, kenapa suami saya nggak romantis ya? Kenapa nggak kayak yang ada di drama Korea gitu? Ini si ibunya gandrungin drakor kali gitu ya. Korban drama gitu. Iya, ada yang seperti itu. Ya, jadi bersyukur itu tidak hanya kemudian mampu kita tuh menerima setiap apa yang diberikan Allah pada diri kita, tapi kita mampu melihat sisi kebaikan-kebaikan yang ada pada orang-orang, pada setiap apapun yang Allah berikan pada diri kita. Ibu-ibu sudah bersyukur hari ini, Bu? Insya Allah. Nah, kalau begitu, ini semuanya bawa catatan. Saya ingin ibu-ibu tuliskan sebanyak mungkin dalam waktu 2 menit. Ini masih ada door prize enggak Bu Zaki ya? Nah, dalam waktu 2 menit saya berikan waktu untuk menuliskan segala kebaikan, segala kelebihan orang yang dalam hidup jenengan itu dianggap orang yang bermasalah. Boleh suami, boleh anak-anak, boleh mertua, boleh tetangga. Cari kebaikannya. Sanggup Bu? Siapa ya yang paling kemudian suka bikin sebel ibu-ibu di rumah? Yang suka bikin uring-uringan kalau di rumah? Oh, kalau sendirian berarti siapa ya? Tetangga atau siapa gitu? Oh, gak ada juga. Iya, sanggup ya Bu? Kita mulai dari sekarang. Silahkan dituliskan kebaikannya sebanyak mungkin. Kebaikan orang yang paling bikin paling sering bikin kita sebel. Kebaikannya.
30 detik lagi. Cukup? Cukup. Letakkan penanya. Ada yang dapatkan 20 kebaikan? 15 kebaikan? Mungkin ada juga 10 kebaikan? Berapa Bu? 10 udah ada? 5? Ada yang 5? Oh ada. 6? Oh 12. Ya monggo Ibu dibacakan Bu. Yang paling banyak 12. Siapa Bu di rumah yang paling sering bikin sebel Ibu? Oh suami. Ya monggo Ibu. Ibu kenalan dulu ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggayani. Saya tinggal di Dusun Nempak di Sidoarjo. Letaknya di Baraslah di Sultan Agung. Oh insya Allah J. Pertama perlu saya menyampaikan juga bahwa di sini alhamdulillah saya sudah merasa bahagia dan bersyukur karena sudah bisa bergabung dengan ibu-ibu di masyarakat ini. Dan ini adalah kali pertama saya menghadiri taklim. Ya, semoga sama Allah dan Amin amin ya Allah. Alhamdulillah untuk pada kesempatan kali ini kebetulan temanya sangat menarik sekali mengenai masalah kita bersama ibu-ibu yang mungkin ini sama ya. Jadi ini perlu saya sampaikan tadi yang diminta oleh Bu Sada adalah menuliskan hal-hal yang baik gitu ya dari orang yang apa namanya Paling bikin kita sebel gitu ya. Jadi suami itu tuh menyebalkan dari sisi ini Bu, apa namanya sebenarnya tapi yang tidak urgent. Jadi orangnya itu kan apa adanya banget gitu ya. Jadi berpakaian itu kata nggak kayak sendiri. Ya. Seperti itu. Jadi menyebalkannya hanya hal itu Bu. Jadi insya Allah tidak hal-hal yang melanggar hukum syara ya, melanggar peraturan agama Allah. Jadi untuk suami saya, ini saya merasa walaupun beliau itu ada sisi menurut saya ya tadi yang menyebalkan kalau pakai baju itu apa adanya gitu ya. Itu tapi dia itu adalah sabar banget gitu ya. Masya Allah. Sudah kurang lebih 17 tahun ya saya menikah. Itu belum pernah dan semoga tidak pernah ya. Itu membentak Bu. Jadi berkata apa ya kertas gitu ya itu tidak pernah. Kemudian sangat sayang pada keluarga. Misalkan kadang saya gitu ya seperti yang sampaikan tadi kadang kita sama anak itu kan misalkan ada pekerjaan tidak harus diselesaikan nanti apa suami saya itu bilang ya sudah nanti awalnya seperti itu. Kemudian mengutamakan kepentingan orang lain dan siapapun tidak hanya dengan keluarga kami gitu ya dengan siapapun bahkan dengan teman gitu ya ketika apa namanya tidak pernah yaitu apa ya istilahnya misalkan dulu ya waktu bekerja itu mengutamakan teman gitu maksudnya biarlah saya dulu jadi apa yang penting yang lain dulu seperti itu tiga yang keempat tidak pernah tadi ya kata kasar atau keras gitu ya pembelaan itu tidak pernah sekalipun dalam kondisi mana jadi Masya Allah saya itu diam jadi ketika dia diam gitu ya oh berarti marah gitu. Jadi tidak pernah apa namanya tadi ya bersuara dengan keras kemudian telaten ketika apa ya bekerja apapun gitu kemudian tadi apa adanya jadi apa ya tidak pernah dia itu segala sesuatunya itu dibuat-buat jadi bisa dikatakan jujur gitu bahkan dengan atasannya dulu pernah apa namanya sampai dikirim loh bapak ini kok jujur banget kok nggak usah jujur seperti itu kemudian menjaga apa ya maksudnya itu kalau bahasa saya itu interaksi jadi ketika dengan di luar gitu ya dengan wanita itu ketika tidak memakai kerudung atau tidak menutup aurat langsung produksi ya jadi karena orang bapaknya ini gimana sih seperti itu pernah menjaga pandangan ya, gitu menjaga pandangan kemudian
Iya. Karena kalau ketika kalau di kampung itu kan kadang ada namanya tahlilan itu ya, itu ketika ada yang merokok itu sampai merasa pusing aktornya ada gitu. Kemudian suka membantu pekerjaan saya. Masya Allah. Ketika saya bawa tanya ke sini, ya sudah kalau nanti belum selesai nggak apa-apa, diselesaikan nanti atau mungkin bisa dikerjakan. Suami saya seperti itu. 10. Ya kemudian dari situ ya Bu ya, yang Oh, dua tadi sudah ini yang berkata tidak berkata kasar, kemudian tidak Ya 10 itu dulu. Dan menurut saya masih banyak yang lainnya yang mungkin itu ya hanya saya bisa merasakan. Iya benar. Itu saja, terima kasih atas waktunya, sampai lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andayani. Iya. Ternyata kadang-kadang kita itu sering fokus kepada hal-hal yang besar, hal-hal yang kemudian menurut kita baik dalam kacamata kita. Misalkan sebel sama suami, kita berasa bahagia kalau suami itu gajinya sekian puluh juta setiap bulannya dan semua buat kita. Kita baru merasa bahagia kalau suami itu ingat kapan ulang tahunnya kita, kapan ulang tahun pernikahan kita. Kita merasa kalau suami itu kita akan bahagia kalau suami itu setiap tahun gantiin mobil kita, misalkan begitu. Ada yang kemudian begitu menilai bahagianya, tapi kita lupa pada hal-hal kecil. Seperti tadi, misalkan suami berikan izin, udah tinggal aja lah mah, pekerjaannya nanti dilanjutkan, taklim dulu sekarang. Itu tidak pernah kemudian kita lihat itu sebagai sebuah kebaikan. Yang sering selimutin kita saat malam, itu kita tidak pernah nilai itu sebagai sebuah kebaikan. Yang paling perhatian saat kita pusing, sibuk cari koyok begitu ya, sibuk cariin obat, kenapa mah kok mual-mual begitu ya, ini pusing lagi, kenapa tensinya naik lagi atau kemudian ngedrop lagi. Nah, itu sering kemudian itu kita lupakan, itu bukan sebagai sebuah kebaikan. Kita hanya fokus saat kemudian suami baik itu ketika gajinya utuh buat kita semuanya. Kemudian apa kecukupan materi itu diberikan kepada kita. Tapi hal-hal yang demikian kecil-kecil ini tadi, dan itu kalau mau kita jujur, mau dituliskan banyak, pakai banget. Nah, salah satunya kalau saya boleh cerita itu, saya tuh tukang lupa matiin kompor. Dan siapa yang paling baik selalu mematikan kompor saat saya lupa? Itu suami saya. Ketika saya mau berangkat taklim, yang siapin motor itu suami saya. Kadang hal-hal yang seperti itu, siapin motor saat kita mau berangkat taklim, kita nggak nilai itu sebagai sebuah kebaikan. Yaitu artinya kita masih sangat minim sekali kita bersyukur. Sama seperti anak-anak kita. Mungkin kita sebel ada anak kita tuh yang sering banget bikin kita tuh marah begitu ya. Padahal kalau kita mau detilkan satu persatu kebaikannya tuh banyak banget. Dialah yang paling perhatian kalau kita capek, nggak usah disuruh, dia sering pijitin gitu kan ya. Yang sering mendoakan ketika dia selesai sholat, itu selalu yang disebut itu adalah kita untuk doa pertama kalinya. Nah itu kita lupa tuliskan kebaikan-kebaikannya mereka. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk melatih bersyukur kita, mulai dari sekarang saya kasih PR ya Bu ya. Coba dituliskan semua kebaikan suami, semua kebaikan anak kita. Kalau anaknya 7 ditulis satu-satu ya Bu. Anak pertama kebaikannya apa, anak kedua kebaikannya apa, anak ketiga kebaikannya apa. Tempel di tempat yang kita bisa lihat. Nanti kalau kita mau marah sama mereka, lihat dulu tuh kebaikannya banyak ya. Itu lumayan buat ngerem kita. Mengatur lisan kita supaya nggak keluar kalimat-kalimat jelek. Karena perempuan itu Allah berikan satu kemuliaan, kalimatnya itu luar biasa. Kalau ibu sudah ngomongnya sudah jelek-jelek, ke anak terutama ya, vibrasinya kalau sudah sampai ke langit, kira-kira apa yang terjadi Bu? Ya begitulah akan jadi doa buat anak-anak kita. Maka kalau kita mau marah supaya kita tuh nggak gampang marah, lihat itu tempel kebaikan-kebaikan anak-anak itu. Maka kalau saya di rumah itu saya punya pohon kebaikan untuk 3 anak saya.
Hari ini dia cuci piring, saya tulis. Cuci piring, bantu itu kebaikan. Hari ini dia pijitin saya tulis. Makanya mereka akhirnya, Bu, Mi, ini kok pohon kebaikannya kok jadi nggak rindang lagi? Iya, soalnya hari ini nggak cuci piring, jadi cabut sama Umi. Jadi rontok. Ayo kita bikin kebaikan lagi, gitu. Kalau yang gede sih udah paham ya. Yang nomor 2 sama nomor 3 itu yang masih seneng dengan pohon kebaikannya dia. Nah, jadi itu. Kemudian kalau saya mau marah, mau gemes sama mereka, itu biasanya saya lihat dulu, kebaikannya banyak sekali, dia lakukan satu kesalahan, apa ya tega gitu. Akhirnya yang muncul nggak jadi marah, yang muncul adalah ya senyum dulu deh, ditenangin dulu, disenyumin dulu. Nah, ini adalah tips bagaimana kita senantiasa bersyukur melihat kebaikan-kebaikan orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita mengerem, nggak jadi gampang marah, nggak gampang stres. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga apa? Sering diafirmasi ya Bu dirinya Bu ya. Diafirmasi itu apa? Disemangatin. Bahwasanya tempatkan bahwasanya kita ini adalah ibu-ibu yang bahagia. Kita ini adalah ibu-ibu yang hebat. Hebat karena bisa mengendalikan emosinya. Jadi kalau misalkan ada anak yang lagi bermasalah, lagi bikin ulah cari perhatian bundanya, misalkan begitu, nah udah pada gemes, disenyumin kok juga nggak bisa, begitu ya, udah levelnya naik gitu. Nah kalau sudah levelnya naik, diafirmasi, ditepuk dada kirinya, ya dada kiri, di sini ada jantung kita. Ibu hebat, ibu bahagia, ibu bahagia. Tepuk aja 3 kali, 5 kali itu ya. Nah, langsung kemudian diiringi dengan senyuman, insya Allah itu akan membuat kita jauh lebih rileks. Jadi tidak jadi marah-marah. Insya Allah akan jadi bahagia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini adalah yang terakhir, tips untuk membuat kita bahagia itu adalah kita senantiasa mengingat surga. Kenapa kok perlu mengingat surga? Karena tidak ada balasan yang lebih baik bagi seorang mukmin selain surga. Jadi kalau kita mau capek ngurusi rumah tangga, capek ngurusi apa yang ada di dalam rumah, maka tips yang paling mudah itu adalah mengingat-ingat pahala menjadi seorang ibu, pahala menjadi seorang istri, itu luar biasa di hadapan Allah. Ini saya ambilkan dalam salah satu hadis. Ya mungkin beberapa hadis ya. Yang di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufyan, Tobroni dan Ibnu Asyakir pernah bersabda demikian, yang artinya, apakah kamu tidak rela salah seorang dari kamu wahai wanita, bahwasanya apabila dia hamil dari suaminya sedangkan suaminya ridho padanya, dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang aktif berjihad di jalan Allah. Apabila dia merasa sakit akan melahirkan, maka penduduk langit dan bumi belum pernah melihat pahala yang disediakan kepadanya dari pandangan mata. Artinya di situ sangat menyenangkan. Nah, dalam keadaan hamil, melahirkan, Allah siapkan pahala yang luar biasa. Ibu-ibu sudah berapa kali hamil, Bu? Ada 3, ada 4 begitu ya. Dan insya Allah itu semuanya sudah jadi tabungan buat jenengan. Jangan dirusak gitu. Kemudian maka ketika dia melahirkan, tiadalah keluar seteguk susu dan anaknya menyusu seteguk, melainkan setiap tegukan susu itu berpahala 1 kebaikan. Jadi kebaikannya itu dihitung setiap tegukan. Kemudian dan jika dia tidak tidur semalam, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala memerdekakan 70 budak di jalan Allah dengan ikhlas. Itu hadis Al Hasan bin Sufyan, Tobroni dan Ibnu Asyakir. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah menasehatkan kepada putrinya, yang ini insya Allah sangat masyhur begitu ya, kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, wahai Fatimah, wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, Allah pasti akan menetapkan kebaikan setiap biji gandum, melebur kejelekan dan meningkatkan derajat wanita itu. Wahai Fatimah, tiadalah seorang wanita yang meminyai rambut kepala anak-anaknya lalu menyisirnya,
dan mencucikan pakaiannya, melainkan Allah pasti menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Bu, pernah kasih makan 1000 orang kelaparan, Bu? Belum. Jenengan kalau takjilan maksimal berapa, Bu, di masjid, Bu? 300. Di Sengkuyung berapa orang, Bu? 2 orang, 3 orang. Berarti kan 1 orangnya 100. Mau dapat pahalanya memberi makan 1000 orang yang kelaparan. Kita bisa dapatkan itu dengan apa? Mencucikan pakaian anak-anak kita, dengan sekedar menyisir rambut anak-anak kita. Loh, pahala itu banyak, Bu, di dalam rumah. Jadi jangan lagi mengeluh. Setiap apapun pekerjaan dalam rumah tangga kita itu memang capek. Iya, capek. Kan pekerjaan ibu-ibu itu udah ada habisnya ya. Dari kita melek mata sampai tutup mata kan kita semua yang kerjakan ya. Mulai jadi juru masak ya kita, juru keuangan kita, sampai juru kunci kita juga kan Ibu ya. Iya, juru kunci itu kita gitu ya, tutup pintu, buka pintu itu kita gitu. Dan gak ada habisnya gitu. Nah, apa yang kemudian bisa membuat kita bahagia saat kemudian kita menjalankan peran kita sebagai istri dan seorang ibu? Ya, kita ingat pahala yang Allah janjikan buat kita. Jadi kalau lihat rumah berantakan, gak usah lagi nesu-nesu, Ibu. Gak usah lagi kemudian kita marah-marah. Oh, pahala keleleran, gitu. Disapu aja, gitu. Allah ngitungnya itu kan begitu, gitu. Lihat piring kotor, kok ya kemudian gak ada yang nyuci, gak usah marah-marah. Habis energinya, hilang cantiknya kita nanti. Ya iya kan, mana ada orang marah cantik gitu ya. Gak ada orang marah cantik gitu. Ya udah diasai aja, dicuci aja. Masya Allah, ini pahala yang besar. Tapi kalau di sana memang ada aspek edukasi untuk anak-anak, karena kita juga harus mempersiapkan mereka untuk itu, boleh gitu ya, untuk tidak diasai. Sama kayak rumah saya sekarang posisinya itu tidak bersih-bersih amat dapurnya. Kenapa? Karena saya sedang melatih anak-anak saya untuk mandiri. Ya pinter-pinter mereka itu. Sekarang piringnya setiap orang punya jatah 2. Saya tulis kasih namanya mereka masing-masing. Kalau habis makan diasai. Kalau tidak mau ngasai ya berarti jangan makan nanti gitu. Tapi ternyata pinter-pinter mereka. Nggak diasain terus kemudian ngambil daun di samping rumah. Kalau daun nggak perlu diasai, dibuang gitu. Kata abinya kemarin, besok jangan masak yang nggak ada kuahnya, masak yang ada kuahnya ya, biar mereka udah bisa makan gitu. Jadi tuh karena sekarang betah-betahan sama anak-anak gitu ya, piringnya itu sampai kapan lah saya tunggu lah mereka tuh biar mau cuci piring gitu. Karena kalau aspek itu sih mungkin beda ya dengan itu tadi gitu. Tapi kalau kita dalam kondisi biasa, memang anak-anak masih kecil, kemudian ada asa-asa, nggak usah teriak-teriak, suami tuh kok nggak pangerten tenan toh, yo piringnya segini banyaknya kok ya nggak ada yang bantuin, nggak usah gitu. Lihat aja, ini pahala berkeliaran kesini, masa ya nggak ditemu gitu kan ya, masa nggak dirawatin gitu ya, ya kita yang rawatin, kita yang tanggung. Lalu itu tadi minyakin rambut anak, sekedar nyisir aja, kemudian Allah siapkan pahala seperti kasih makan 1000 orang kelaparan. Kita cucikan baju anak-anak, kita setarakan pahalanya dengan memberi 1000 pakaian orang-orang yang telanjang. Ya jadi kalau anak-anak pulang main kotor-kotor, lumpur-lumpuran, gak usah dimarahin, main kotor lagi anaknya biar pahalanya banyak gitu. Ya selama kotornya aman maksudnya itu begitu, gak usah dimarahin, ini pulang gak tahu papa ya mama nyucinya susah gitu. Itu sia-sia itu, habis energi gitu. Pahalanya menguap. Nah kembali lagi kalau kepada ayat tadi, Quran Surat An-Nahl ayat 97 tadi. Oh sudah 10:30 ya, nanti ada tanya jawab ya. Kembali lagi ya, siapa yang kemudian orang-orang yang punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yaitu ternyata disebut oleh Allah di awal ayat tadi adalah man amilan solihan, yaitu orang yang beramal solih. Nah sebuah amal itu bernilai amal solih manakala dia memenuhi 2 syarat. Apa 2 syarat itu? Yakni benar dan ikhlas. Nah siapa saja yang beramal solih, janjinya Allah kan begitu ya, siapa saja yang beramal solih dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia mukmin,
maka Allah janjikan kehidupan yang baik, kehidupan yang membahagiakan, kehidupannya seperti orang-orang yang tinggal di dalam surga. Syaratnya beramal solih. Amal solih syaratnya 2, yaitu benar dan ikhlas. Benar itu sesuai dengan hukum syara, ikhlas itu dilakukan hanya karena Allah Ta'ala. Kita jadi ibu, bersihkan rumah, merawat anak, itu sudah benar belum Bu menurut hukum syara? Sudah benar. Tapi apakah selalu bernilai amal solih? Belum tentu. Kenapa? Karena syarat yang berikutnya belum tentu dipenuhi. Apa itu? Ikhlas. Kadang-kadang kita capek gitu ya bersihin rumah, terus menggerutu itu apa Bu? Ngomel begitu ya. Enggak aku yang bersihin, sopo meneh. Ikhlas enggak tuh Bu? Ikhlasnya hilang. Maka karena di sini tidak ada ikhlas, maka amal ini tadi tidak dinilai oleh Allah sebagai amal solih. Wajar kalau kita tidak bahagia. Nah, jadi biar kita bahagia, dua-duanya ini harus dipenuhi nih. Benar, kita sudah benar nih ngelakonin sebagai seorang istri, ngelakonin apa pekerjaan sebagai seorang ibu. Nah, pekerjaan yang paling susah berikutnya itu adalah apa? Menjaga keikhlasan hanya karena Allah Ta'ala. Nah, ini ikhlas ya. Bisa hilang amal kita, nggak dinilai oleh Allah gara-gara kita kehilangan kata ikhlas. Eman-eman banget. Capeknya sama ndak? Orang yang ikhlas dengan orang tidak ikhlas? Sama. Energi yang dikeluarkan sama, capeknya juga sama, tapi yang satu berpahala, satunya tidak. Kalau tidak berpahala, artinya di sana tidak akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Sementara kalau di situ ada keikhlasan, di sana ada pahala, pasti menghantarkan kepada kebahagiaan. Nah, jadi mungkin kita perlu cross check diri gitu ya. Kalau selama ini kita masih berat ngelakonin tugas kita sebagai istri, tugas kita sebagai seorang ibu, masih sering marah-marah, jangan-jangan ini belum ikhlas yang kita lakukan. Jangan-jangan apa yang kita kerjakan ini belum jadi amal solihnya kita. Naudzubillah, kalau ini tidak sampai jadi amal solihnya kita, sia-sia sekali. Maka mari kita tata niat, kita langkah ke kita tata setiap amal kita, awali hidup kita dengan senyuman, senantiasa bersyukur, afirmasi diri kita, kitalah ibu yang bahagia, kitalah ibu yang hebat. Insya Allah dengan begitu, dengan sering kita mengingat surga juga, kita akan bisa menjadikan setiap amal kita menjadi amal solih. Dan insya Allah setiap amal solih yang kita kerjakan, inilah yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan. Mungkin itu pengantar dari saya, nanti bisa kita perjelas dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bu Zakia. Monggo Ibu. Luar biasa sekali Bunda. Selanjutnya untuk lebih tahu lagi ilmunya, lebih dalam lagi kita gali ilmunya, monggo kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Sudah bahagia semua sepertinya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Ini pengalaman saya waktu anak saya di pondok, waktu itu ikatan SMP. Suatu kali ayahnya sedang sakit, dia tuh mengirim surat ke Pak Ibu, kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh merangkak. Kita sedang diuji oleh Allah yang lebih menderita dari kita di luar sana banyak. Sampai detik ini anak saya mengatakan itu sudah berkeluarga dan anaknya tidak pernah mengeluh dan tidak pernah merangkak. Masya Allah. Sampai suaminya itu tanya pada saya, ibu adik itu tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh, mana yang ada? Kenapa? Kalau adik berasa enggak, insya Allah enggak. Itu sejak kecil tidak. Kita memang tidak boleh apa gunanya mengeluh. Dan alhamdulillah saya pun tidak dalam keadaan seperti itu selalu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Mohon maaf kalau saya berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Bunda? Ya. Tadi dijelaskan tentang bahaya otak retil pada anak. Selama ini ternyata saya menyadari secara tidak langsung saya sudah mengakurkan otak retil tersebut pada anak-anak saya. Yang bahayanya tadi disebutkan yaitu kalau tidak menilang berarti dia akan menghindar. Dan yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya untuk memperbaiki atau untuk meminimalisir dampak kedua dampak tersebut. Nggih. Nggih. Ya, jawab dulu atau masih ada lagi? Oh, jawab dulu ya. Ya. Masya Allah ibu, saya butuh belajar banget dengan ibu. Ya, bagaimana bisa membuat anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah sekali bersyukur. Ya, ini nanti boleh sharingnya ya Bu ya, nanti ya Bu di luar forum ya Bu. Ya, karena memang hari ini kita banyak mendapati generasi-generasi hari ini itu generasi-generasi yang gampang menyerah begitu ya, generasi-generasi yang gampang mengeluh, generasi-generasi yang tidak tahan banting gitu kita dapati hari ini. Nah, ya rata-rata mereka terlahir dari orang tua yang ya dalam keluarga-keluarga yang tidak sehat gitu dalam hubungan komunikasinya, dalam bagaimana pengasuhannya. Jadi memang pengasuhan itu sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana ke depan tumbuh kembang si anak-anak ini tadi gitu. Nah, jadi memang penting kita memutus kalau kemarin-kemarin kita dapat pengasuhan yang belum bagus dari orang tua kita, ndak usah disesali gitu ya, dan ndak usah disalahkan orang tua kita. Ya mungkin karena itu memang batas pengetahuan orang tua kita ya sampai di situ gitu. Kalau kita sekarang mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana kemudian kita harus merawat anak-anak kita, menumbuh kembangkan anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan Islam, ya sudah kita saja yang memutuskan. Walaupun kemudian kita harus terengah-engah begitu ya, ngos-ngosan untuk bisa mendidik mereka hari ini di tengah-tengah masyarakat yang rusak yang ada di sekitar kita gitu. Nah, jadi anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang hangat, insya Allah mereka akan menjadi keluarga-keluarga yang hangat pula ketika mereka berumah tangga nanti. Kalau mereka tumbuh dalam keluarga-keluarga yang bermasalah, insya Allah juga pasti bukan sebuah kepastian, alhamdulillah gitu ya, besar kemungkinannya keluarganya pun juga akan bermasalah. Ada yang kemudian kayak tadi istri gampang curiga kepada suaminya, suami yang gampang curiga kepada istrinya, atau suami yang nggak mau tahu perannya sebagai seorang laki-laki, ngertinya cuma cari nafkah, ngasih uang, terserah wes mau diapain sama mama, pokok kudu cukup. Masalah anak-anak ya silahkan diurus sendiri. Ya ini adalah semuanya karena dampak dari pengasuhan-pengasuhan yang tidak baik. Ya kita berharap rumah tangga anak-anak kita besok berjalan dengan baik gitu ya, tidak ada yang mengulangi kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Ya cukup kita saja gitu, yang melakukan kesalahan dan kita sedang berupaya untuk memperbaiki diri gitu. Itu jadi keluarga yang hangat akan menghasilkan pola didik kepada anak-anak yang hangat dan menjadikan anak-anak ini tumbuh kembangnya akan sangat bagus, dan ini insya Allah akan berdampak kepada satu kebaikan tidak hanya bagi keluarganya kelak tapi juga bagi masyarakat di sekitarnya, dan lebih luas lagi kepada negara ini nantinya akan menjadi lebih baik dengan hadirnya generasi-generasi yang lebih baik. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan aktivasi otak reptil ya, tanpa kita sadari kita sering melakukan itu. Ya naudzubillah ya, semoga kita sadari kalau itu memang sebuah kesalahan, kita taubatan nasuha kepada Allah dan kita minta maaf kepada anak-anak. Tadi bagus sekali kalau kemudian ada saling mengingatkan untuk kita senantiasa minta maaf kepada anak-anak. Minta maaf kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Sudahkah ada kata-kata kita yang menyakiti? Nah ini bagus untuk kemudian kita teruskan kebiasaan yang demikian. Nah bagi anak-anak yang sudah kadung, sudah terlanjur teraktifkan yang demikian otak reptilnya, maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah membuat mereka nyaman, membuat mereka berada kondisi yang aman dalam bahasa mereka.
Artinya tidak ada serangan lagi dari kita. Tidak ada lagi ya sesuatu yang memunculkan aktivasi otak reptil itu tadi. Yaitu mungkin diawali dengan ya itu tadi, mamanya harus bahagia dulu. Sampaikan kepada si anak, "Dek, ini hasil ngajinya mama. Mama mulai dari sekarang mau jadi mama yang bahagia dan itu ditandai dengan senyum. Ntar kalau mama sudah mulai cemberut, diingetin lagi ya. Diingetin, mau diingetin caranya gimana gitu kan. Nah itu silahkan bikin kontrak kerja dengan anak-anak nanti. Nah kalau saya biasanya itu yang kecil tuh sukanya gini, la taudok walakal jannah gitu. Itu suka ingetin saya. Kalau sudah agak meninggi dia udah paham. Ya dia baca sinar mata saya gitu kan. Oh ini berarti Umi udah mau marah gitu kan. Itu dia sudah ancang-ancang dulu, la taudok walakal jannah gitu. Udah gak jadi marah itu ibunya. Nah kemudian yang berikutnya adalah buat dia aman dulu. Kemudian berlatih komunikasi cinta dengan anak-anak. Penuhi dulu tabung cintanya. Supaya apa? Supaya ketika tabung cintanya ini terpenuhi, dia nggak butuh yang lain. Oh iya, saya merasa aman. Dan gimana membangun komunikasi cinta itu? Nah, resepnya itu SKM DH3. Apa SKM DH3 itu? Senyum, kaya, katakan cinta. Sudah bilang cinta kepada suami, kepada anak-anak hari ini? Hari ini, pagi ini sudah bilang I love you ke suami? Sudah bilang I love you ke anak-anak? Belum? Nah berarti nanti pulang dari taklim katakan ya Bu ya. Ya, yang sempat sekarang suami sedang di kantor, boleh diketik pakai WA-nya, bilang I love you papa. Saya kasih waktu. Langsung praktekkan. Boleh itu langsung ya. Loh itu macam-macam loh Bu, saya bilang begitu tuh di taklim, beberapa taklim saya Bu, biasakan katakan cinta kepada suami gitu. Ada banyak yang malu-malu ternyata. Gengsi gitu. Pernah sekarang dipraktekin gitu. Bener dipraktekin. Begitu bilang I love you ayah gitu. Langsung balasan suaminya apa? Mama sehat. Loh itu shock gitu, bisa jadi dibaca toh itu shock gitu. Ini emang ngapain gitu ya. Kenapa saking jarangnya untuk mengatakan cinta gitu. Padahal Rasulullah mensunahkan kita itu untuk mengungkapkan cinta kita kepada saudara kita. Sunnah loh Bu, itu berpahala loh Bu. Rasulullah itu pernah datang di dalam sebuah majelis, kemudian ada salah seorang sahabat mengatakan begini, duduk bersama Rasulullah, datang lewat saja sahabat. Ya Rasulullah, saya tuh menyukai orang itu. Ya menyukai dalam makna dia mencintai saudaranya itu. Loh kalau begitu katakan kepadanya, disuruh oleh Rasulullah. Jadi jangan bilang ya, kalau kemudian bilang I love you sering-sering ke suami itu lebay, alay begitu, enggak. Mau bilang Rasulullah lebay gitu. Kan enggak, itu perintahnya Rasulullah. Maka sering-seringlah katakan cinta kepada anak-anak, katakan cinta kepada suami kita. Ya kalau kemarin waktu antar sekolah anak-anak gitu yang di gerbang itu I love you Mas Asyam, I love you Mas Amir gitu kan. Itu saya sering katakan gitu. Itu untuk melepas mereka. Ya kalau yang gede udah malu Mi gitu. Tapi kalau yang tengah masih seneng gitu. I love you Mi gitu. Terus sampai dia hilang gitu. Itu masih mau gitu. Dan itu ternyata surprise buat yang lainnya. Ada begitu banyak anak-anak yang merindukan dapat kata-kata itu dari mamahnya. Jadi sering cerita ke anak saya, kok ibumu sering bilang gitu ya, mamaku enggak pernah loh. Aku juga pengen. Masya Allah untuk dapat kata I love you sayangku, anakku gitu. Itu ternyata nggak semua anak bisa dapetin itu, padahal itu adalah haknya. Jadi sering-sering katakan cinta. Sampaikan, tidak hanya diwujudkan dalam perilaku kita yang ngomong menyiapkan segala kebutuhannya. Itu kadang-kadang butuh dilisankan. Itu tadi I love you kakak, I love you adik, itu perlu disampaikan. Ya. Rajin senyum, K-nya katakan cinta, M-nya itu muliakan. Muliakan. Beri panggilan terbaik anak-anak kita itu. Jangan Jo, Pak Ijo gitu kan. Ada ya itu ya, banyak itu kalau di desa itu kan itu. Anaknya kalau nakal itu dipanggilnya begitu gitu ya.
Padahal nggak nakal itu sebenarnya, anaknya sedang bikin eksis aja di depan mamanya, cuma caranya salah gitu aja gitu. Nah itu kemudian mamanya salah merespon panggilannya, dikasih panggilan buruk. Jangan pernah sekali-kali kasih panggilan buruk ke anak kita. Muliakan, termasuk sampaikan kenapa kamu dikasih nama itu oleh mama. Ada harapan doa dari mama supaya kamu seperti apa, itu bagian dari memuliakan anak-anak kita. Sambut saat dia pulang. Jadi yang disambut tidak hanya suami ya Bu, anak-anak pun kalau pulang itu juga harus disambut. Masya Allah, tampilkan gitu loh Bu, senyum yang cerianya kita. Anaknya mama yang ganteng sendiri gitu ya. Ini kan untuk saya. Ya kan ya, yang ganteng kan ya cuma kita ya Bu yang bisa puji ya. Anaknya mama yang paling ganteng sendiri, anaknya mama yang cantik sendiri udah pulang. Nah itu bagian dari memuliakan. SKMD, D-nya itu senantiasa doakan. Nah sebagai penebus atas kesalahan kita yang kemarin sudah aktifkan otak reptilnya banyak-banyak begitu, sering didoakan. Kita mohonkan kepada Allah untuk dihilangkan efek-efeknya. Allah lah yang paling baik dalam sisi penjagaan. Allah lah yang paling baik dari sisi pemeliharaan. Maka mintakan kepada Allah pemeliharaan, kembalikan dia sebagaimana fitrahnya. Tidak ada anak yang terlahir dalam keadaan nakal, tidak ada anak yang terlahir dalam keadaan buruk, itu tidak ada. Semuanya adalah lahir dalam keadaan fitrah. Mintakan kepada Allah, doakan senantiasa. Hanya 3. Apa H3 itu? Yang pertama adalah hadiahkan. Ya. Jadi kalau kita memang punya sesuatu yang berlebih, boleh dihadiahkan. Hadiah itu bukan sesuatu yang sesuatu yang mewah, tidak harus gitu ya, tapi sesuatu yang bisa mengena kepada mereka. Mungkin kadang-kadang ciuman kita tuh sudah bisa jadi hadiah ya. Dielus kepalanya itu bisa jadi hadiah kan. Nah itu bisa jadi hadiah untuk mereka. Kemudian apa tadi? SKMDH. Kemudian ucapkanlah yang namanya 3 kata ajaib ya. Haturkan 3 kata ajaib untuk mereka. 3 kata ajaib itu apa? Tolong, terima kasih, dan maaf. Ya itu ya, haturkan 3 kata ajaib ini kepada mereka. Senantiasa kemudian ini kita munculkan, sering-sering berterima kasih atas setiap kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Kemudian minta maaf manakala kita melakukan kesalahan. Tidak harus nunggu lebaran kan Bu ya kalau mau minta maaf ya. Nah kemudian ucapkan terima kasih, maaf, dan juga tolong. Ketika kita senantiasa minta tolong kepada mereka ya, 3 kata ajaib itu senantiasa kita munculkan. Nah jadi insya Allah itu gitu ya. Jadi kalau kemudian kita memang ingin kembalikan lagi anak-anak kepada fitrahnya, nah itu coba kemudian kita terapkan kepada mereka. Kita ucapkan rasa sayang, ungkapkan dan doakan, dimuliakan. Mereka senantiasa dapat senyum terbaik dari kita. Insya Allah itu senantiasa akan mengikis ya rasa kemarin aktivasi otak reptilnya, dan pelan-pelan itu akan menghilangkan efek dari aktivasi otak reptilnya itu tadi. Ya dia cukup dimunculkan kalau pas waktu memang bahaya saja. Ya. Jadi mungkin itu. Ya ada lagi? Ini Bunda yang mau ditanyakan. Saya yang bertanya. Oh iya, monggo. Ini berbicara bahagia. Kalau dipikir-pikir bahagia itu berarti memang kita sendiri ya yang memunculkan, mengelola. Misalnya, karena saya juga banyak dapat cerita dari teman-teman jamaah ya. Jadi gimana ya Bun? Gitu. Tahu ilmunya bahagia. Begini. Qadarullah yang dihadapi itu aja. Selalu meningkatkan kesebaran itu tadi. Sebel. Jadi yang tadinya sudah bagus bahagia akhirnya malah lebih baik jadi down. Udahlah putus asa. Melihat suami wataknya begitu, atau anak yang memang sulit diajak yang baik-baik lah, dia sulit disiplin. Nah ini gimana nih?
untuk stabil bahagianya. Itu satu. Kedua, itu dulu. Oh ya. Bagaimana menstabilkan bahagia yang ada pada diri kita? Sementara lingkungan di rumah tuh sebetulnya apa ya? Ya itu aja gitu. Sulit sebetulnya bagi si istri untuk membagikan bahagia tadi. Betul. Nah, lalu apa ya yang harus dilakukan? Pertama begini, Ibu. Ada satu perumpamaan yang cukup mengena dan cukup menampar saya. Iya, maju aja ya. Satu perumpamaan yang benar-benar dari seorang ustadz yang itu benar-benar menampar dari saya pribadi. Pertama, kalau ibu bahagia tadi resepnya adalah dia rajin bersyukur, melihat sisi kebaikan-kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya dan dia coba legitkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi bersyukur itu kan tidak hanya nerimo apa adanya, tapi kita mampu melihat sisi kebaikan dan kita legitkan. Nah, kadang-kadang mata kita tuh sudah tertutup dengan kesebelan itu tadi. Akhirnya yang terlihat adalah buruknya. Makanya itu tadi saya suruh tulis kebaikannya. Biar apa? Ketika kita mau sebel itu sebelnya satu, baiknya banyak. Fokus sama yang baik. Legitkan yang baik itu. Karena kita tidak mampu melihat yang baik-baik. Kalau yang baik-baik ini saya ibaratkan cahaya, kita tidak mampu melihat cahaya, akhirnya yang kita lihat apa? Gelap. Padahal ibu, non sewu, tikus itu bisa masuk ke dalam rumah kita. Rumahnya ada tikusnya, Bu? Ada. Oh, banyak. Itu mungkin salah satu sebabnya karena ada sampah dan ada kegelapan di dalam rumah kita. Iya Pak, iya? Kalau rumah kita bersih, rumah kita itu terang, masuk nggak tuh tikus? Enggak. Sama penyakit itu bisa masuk ke dalam rumah kita. Suami kok menyebalkan, anak-anak kok susah diatur. Mungkin bisa jadi ada banyak sampah di sini. Ada banyak kegelapan di sini yang kita simpan. Akhirnya kita tidak mampu melihat cahaya. Yang kita lihat sampah semua. Sebelnya terus menerus. Nah, ini harus dibuang, dibersihkan sampahnya. Mulai kita melihat mereka dari sisi kebaikan-kebaikannya. Dan cahayakan kebaikannya itu. Mas, suami saya kok begitu-begitu aja ya, susah kalau diajak baiknya. Sumber ini gitu kan, sumber sebelnya saya itu. Nah ini sampah. Itu mulai dulu, pertama kali kita sadar dulu ini sampah, harus dibersihkan. Suami kita dulu lahir tuh juga dengan membawa fitrah, tidak ada dia ujuk-ujuk kayak begitu. Itu kan by proses ya Bu ya. Dia kenapa kok nggak seneng dengan kebaikan? Itu ada proses yang menghantarkan dia. Kenapa kok nggak bisa menuju kepada kebaikan? Maka itu yang kita coba bersihkan. Mulai dari ajak ngomong dengan baik-baik. Ayah, cita-citanya kita berumah tangga ini apa? Dulu menikahi saya itu pinginnya apa sih yang mau kita bangun dalam rumah tangga ini? Itu perlu loh duduk berdua. Kadang-kadang kita tuh udah malu, udah sekian puluh tahun menikah, mau duduk berdua sama suami ngedate berdua itu malah banyak yang malu. Kalah tuh sama anak-anak yang pacaran tuh ya. Maka perlu diagendakan. Nggak tahu monggo silakan 2 bulan sekali, sebulan sekali ngedate berdua tanpa anak-anak. Kalau saya punya jadwal itu, saya mau ngomong ngafe yuk gitu. Itu biasanya duduk berdua. Kalau sudah duduk berdua, handphone taruh, kita ngobrol. Apa yang jadi visi dan misi dari rumah tangga kita? Mana yang belum tercapai? Mana yang kita sudah melenceng? Ibaratnya kita naik pesawat itu, kita sebagai kopilotnya itu ngingetin pilotnya, Pak Pilot, ini sudah keluar loh dari rutenya gitu. Nah kan pilotnya juga bukan selalu benar, jadi saya perlu diingetin. Nah Pak Pilot itu belum kurang wibawanya loh kalau di rumah tuh.
Itu kalau sama anak-anak sering dieyelin kan. Nah, itu perlu diingatkan sehingga tidak yang namanya apa yang menjadi keburukan suami itu kita pendem tanpa kita pernah sampaikan, tanpa kemudian kita berupaya untuk mengubahnya. Mungkin bisa jadi dia sendiri juga nggak sadar kalau itu sebagai sebuah kejelekan. Kitanya aja yang silent, nggak pernah sampaikan, kan begitu. Nah, jadi mulai dari itu kita lejitkan, buang dulu sampah yang ada di dalam hati. Cahaya biar apa? Biar sampahnya kalau hilang cahayanya masuk, bukan kegelapan. Akhirnya penyakit itu jadi hilang, tikusnya hilang pergi gitu. Nah, itu sama itu nanti. Kalau kita sudah punya pandangan baik, oh suami saya punya kelebihan-kelebihan begini. Makanya tulis bener ya Bu ya, ini PR ya Bu ya. Tulis, perlu dikoreksi Bu. Enggak ya? Ya silakan nanti dituliskan kebaikan suami sak rigid-rigidnya gitu kan ya. Yang biasa buangin sampah. Nah, itu kalau itu sebuah kebaikan tulis gitu. Makin banyak kebaikan yang jenengan temukan pada orang-orang di sekitar kita itu semakin bagus. Itu artinya peluang kita untuk membuang sampah-sampah itu tadi semakin besar. Dan insya Allah itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Karena akan kita mudahkan, lejitkan. Karena ibu yang bahagia itu nanti akan produktif. Produktifnya bagaimana? Produktifnya itu mampu mengangkat derajat orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak-anaknya itu akan jadi terlejitkan potensinya, suaminya juga akan terlejitkan potensinya kalau ibunya produktif. Nah, insya Allah itu. Dan ibu orang yang produktif itu biasanya amal solihnya juga akan banyak. Makanya dirindukan surga, kan begitu. Jadi kuncinya bahagiakan dulu, buang sampahnya banyak-banyak. Ya semakin banyak kita buang sampah, semakin bersih rumah kita. Insya Allah itu. Siap Bu? Siap, insya Allah, alhamdulillah. Begitu Bu Zakia. Ya. Baik, ada lagi? Sudah ya, kayaknya cukup. Ini. Jam 11. Baik, sudah selesai kajian kita pada hari ini. Insya Allah, PR tadi diingat ya Bunda, menulis kebaikan suami dan juga anak-anak. Biar apa? Biar awet bahagianya, awet syukurnya ya. Amin.